There's time to be Roslan Kutama. That's fourth and ahead of the second run. Well, it's difficult to say exactly what changed, but for sure there is a change. First of all, in the riders, the generation is changing. Siapa yang menyangka? Beberapa hari lalu, Veda harus menelan kekecewaan setelah gagal finish pada Moto3 Assen usai mengalami high side. Rider berbahaya asal Indonesia justru mengamuk tanpa ampun di sirkuit Sachsenring. Menunggangi motor Honda, Veda berhasil melesat bak roket melibas para rider papan atas, hingga sukses merebut podium kedua secara heroik di GP Jerman 2026. Aksi spektakuler anak bangsa ini bahkan membuat legenda hidup MotoGP. Dani Pedrosa tercengang dan terdiam melihat kualitas balapnya yang dinilai sudah kelas dunia. Tidak hanya itu, performa gila Veda di musim debutnya ini langsung membuat raksasa sponsor internasional bertekuk lutut dan bos tim lawan frustrasi berat. Bagaimana cara jenius Veda saat merangsek naik 19 peringkat? Apa saja ketegangan yang terjadi di sirkuit legendaris Sachsenring? Serta bagaimana Veda membuat sponsor dunia memberikan dukungan penuh padanya? Sebelumnya di Assen, Veda memperlihatkan salah satu performa terbaiknya sepanjang musim debut di Moto3. Ia mampu bersaing melawan para pembalap KTM yang selama ini mendominasi kejuaraan. Bahkan pembalap Honda tim Asia itu sempat memimpin jalannya balapan sebelum akhirnya insiden di tikungan 5 mengakhiri perjuangannya. Kegagalan tersebut ternyata tidak mengurangi kepercayaan pihak-pihak yang mendukung karirnya. Sebaliknya, masuknya Liqui Moly dipandang sebagai sinyal bahwa dunia industri melihat kualitas Veda jauh melampaui hasil satu balapan. Mereka menilai kecepatan, mental bertanding, serta potensi jangka panjang Veda layak mendapatkan dukungan penuh. Banyak pengamat menilai keputusan Liqui Moly bukan sekadar langkah pemasaran. Perusahaan asal Jerman itu dikenal sangat selektif dalam memilih atlet yang akan menjadi representasi merek mereka. Karena itu, keputusan mendukung Veda dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas pembalap Indonesia tersebut yang terus menunjukkan perkembangan pesat sejak awal musim. Di sisi lain, fakta di balik podium heroik di Jerman yang bikin raksasa Eropa frustrasi, tunduk, dan menyelamatkan muka Honda. Bayangkan sebuah skenario paling buruk. Anda adalah seorang pembalap debutan, baru saja mengalami kecelakaan hebat high side di seri sebelumnya di Assen, Belanda. Dan sekarang di GP Jerman, Anda harus start dari posisi 20. Kehilangan posisi di sirkuit sekompleks Sachsenring adalah petaka. Namun ingat, kita tidak sedang membicarakan pembalap biasa. Kita sedang membicarakan Veda Ega Pratama, rider berbahaya asal Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memiliki mentalitas bertarung sedingin es. Di hadapan puluhan ribu pasang mata yang memadati sirkuit sepanjang 3,67 km ini, bocah ajaib Indonesia itu tidak ciut sama sekali. Start dari posisi 20 justru sudah menjadi bahan bakar untuk meledakkan performa paling brutal, paling cerdas, dan paling heroik sepanjang musim Moto3 2026. Begitu lampu start padam, drama langsung pecah di Sachsenring. Dari posisi ke-20 akibat sanksi penalti, Veda melakukan start bak roket yang sangat luar biasa. Mengabaikan perebutan posisi depan antara Maximo Quiles, David Almanza, dan Alvaro Carpe. Veda dengan kecepatan brutal memotong jalur dan mencari celah sempit di tikungan pertama. Hasilnya benar-benar luar biasa. Belum genap satu putaran, pembalap Indonesia ini sudah merangsek naik 9 posisi untuk mengunci peringkat ke-11. Memasuki putaran kedua, tensi persaingan semakin memuncak di sirkuit yang didominasi tikungan kiri ini. Di tengah duel sengit Carpe dan Almanza, kecerdasan Veda kembali berbicara. Menggunakan taktik agresif yang penuh perhitungan, rider Honda tim Asia itu langsung melibas dua pembalap berpengalaman, Jesus Rios dan Adrian Fernandez, untuk mengamankan posisi ke-7, sekaligus memangkas jarak dengan Casey O'Gorman di depannya. Sementara Brian Uriarte mulai merangsek maju menguntit Quiles yang memimpin balapan. Kegilaan Veda benar-benar mencapai puncaknya pada lap keempat. Menunggangi motor Honda, ia mencetak fastest lap dengan waktu fantastis 1 menit 26,524 detik. Kecepatan brutal itu membawanya menembus rombongan elit terdepan pada putaran kelima, melewati Hakim Danish, Casey O'Gorman, dan Alvaro Carpe, sekaligus untuk ikut meramaikan perebutan podium bersama Brian Uriarte dan David Almanza, ketika posisi terdepan sempat berganti ke tangan Almanza.
Saat balapan menyisakan 5 putaran lagi, persaingan mengerucut menjadi 6 pembalap terdepan yang berhasil melepaskan diri dari rombongan besar. Disinilah kecerdasan Veda benar-benar terlihat. Setelah sempat disalip Hakim Danish, Veda sengaja sedikit menurunkan ritme untuk menghemat ban demi melancarkan serangan pamungkas di lap-lap terakhir. Strategi itu terbukti sangat jenius. Saat para rival saling menyerang dan berebut posisi, bahkan Hakim Danish sempat melorot ke urutan kelima. Veda tetap tenang mengintai mangsanya, tanpa membuang energi secara sia-sia. Klimaks ketegangan akhirnya terjadi di putaran terakhir. Maximo Quiles yang sebelumnya berpeluang besar menjadi juara justru mengalami nasib buruk. Ia kehilangan kendali dan terjatuh di salah satu tikungan Sachsenring. Insiden tersebut dimanfaatkan dengan sempurna oleh Alvaro Carpe untuk melesat ke depan dan mengunci kemenangan dengan catatan waktu 33 menit 42,112 detik. Namun drama sesungguhnya justru terjadi dalam perebutan podium kedua. Veda digempur habis-habisan oleh David Almanza. Melalui aksi defensive riding yang sangat matang di tikungan terakhir, Veda berhasil menutup seluruh ruang serangan lawannya dan menyentuh garis finish di posisi kedua. Berangkat dari posisi ke-20 karena penalti, lalu finish di podium kedua. Sebuah kebangkitan yang benar-benar heroik. Keberhasilan luar biasa tersebut bahkan langsung memancing komentar dari legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa mengaku sangat kagum melihat bagaimana pembalap muda Indonesia itu mampu bangkit dari keterpurukan. Saya terkejut melihat bagaimana Veda bangkit setelah akhir pekan yang sulit di Assen. Memulai balapan dari belakang, lalu finish di podium membutuhkan kecepatan, kecerdasan, dan ketenangan yang luar biasa. Dia menunjukkan kualitas yang sangat baik hari ini. Pedrosa juga menilai Veda mampu memaksimalkan potensi motor Honda Tim Asia di tengah persaingan ketat para pembalap KTM. Yang paling mengesankan bukan hanya kecepatannya, tetapi cara dia mengatur ritme balapan. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang rookie. Menurut Pedrosa, penampilan seperti ini menjadi pertanda bahwa Moto3 sedang memiliki talenta muda yang sangat menjanjikan. Balapan Moto3 sekarang sangat menarik karena banyak pembalap muda berbakat. Veda menunjukkan bahwa dia pantas berada di kelompok depan. Jika terus berkembang seperti ini, saya yakin dia bisa meraih hasil-hasil yang lebih besar. Pujian dari salah satu pembalap legenda dalam Grand Prix itu menjadi bukti bahwa kualitas Veda mulai diakui di level internasional. Di sisi lain, situasi kontras terjadi di kubu lawan. Melihat pembalapnya Maximo Quiles gagal meraih podium akibat kecerobohan di tikungan terakhir, bos Aspar Team langsung menyalahkan mekaniknya. Sang bos kemudian memberikan perbandingan langsung kepada performa Veda pertama sebagai contoh nyata pembalap dengan konsistensi yang baik. Bos Aspar memuji Veda sebagai anak yang pintar dan cerdas, sambil meratapi nasib timnya yang kali ini harus dikelahkan hanya karena kurang beruntung saja. Aksi heroik Veda di Moto3 Jerman ini langsung membuat raksasa pelumas asal Jerman Liqui Moly tanpa ragu memberikan dukungan sponsor kepada Veda hingga akhir musim Moto3 2026. Bagi perusahaan global seperti Liqui Moly, potensi besar, perkembangan performa, serta karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Veda sepanjang musim debutnya merupakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Bergabungnya Liqui Moly semakin melengkapi jajaran dukungan bergengsi yang telah dimiliki Veda, mulai dari Astra Honda Motor, Red Bull, hingga perlengkapan balap kelas dunia seperti helm Arai dan Wearpack Alpine Stars. Kepercayaan dari berbagai nama besar tersebut menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia kini mulai mendapat perhatian serius di panggung balap internasional. Namun, perlu dicatat dan digarisbawahi, seluruh rangkaian narasi mengenai hasil balapan GP Jerman, keberhasilan Veda merebut podium kedua dari posisi start ke-20, hingga berbagai komentar pujian yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari skenario imajinatif, prediksi, serta bentuk harapan dan doa dari para pendukung Veda Ega Pratama. Narasi ini dibuat sebagai bentuk dukungan dan motivasi agar Veda terus berkembang, bangkit dari berbagai tantangan, serta mampu mewujudkan prestasi-prestasi besar di masa depan. Semoga setiap kerja keras, semangat juang, dan dedikasi yang telah ditunjukkan benar-benar mengantarkannya meraih podium, mengharumkan nama Indonesia, dan suatu hari nanti menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang Grand Prix dunia.